Selamat datang di Juice Media. Hai guys, kali ini Juice Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika materi trigonometri. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika materi trigonometri. Selamat menonton. Oke, nah kita coba soal berikutnya. Jadi soal yang hampir mirip juga seperti nomor 8, tapi kita pakai variabel. Nah, kita pakai variabel, jadi bukan lagi angka. Kira-kira masih bisa tidak? Nah, untuk nomor 9. Jadi soalnya hampir sama, Ji. Oke, soalnya jika diketahui nilai dari cos A itu sama dengan P dengan A berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Maka nilai sin A itu berapa dengan tan, ya, tan A. Oke, nah tentukan nilai sin A sama nilai tan A. Oke. Nah, untuk nomor 9, jadi sama tetap caranya. Kalau ada salah satu perbandingan trigon yang diketahui, terus temannya yang ditanya, caranya dengan membuat segitiga siku. Oke. Membuat segitiga siku. Nah, terus jenis siku-siku di sini hanya kita taruh. Oke. Nah, sekarang kita tulis apa yang diketahui. Nilai cos cara carinya kan sami, samping dibagi miring. Kalau begitu sampingnya berapa, miringnya berapa? Nah, di sini cuma ada nilai P. Berarti bisa enggak kita dapat sampingnya berapa, miringnya berapa? Bisa. Nah, tapi kan di sini tidak bentuk pecahan. Kalau tadi bisa, kalau bentuk pecahan yang di atas samping, yang di bawah miring. Nah, kalau di sini tidak bentuk pecahan, cuma variabel, ini kan variabel sama aja dengan P per 1. Ya kan? Sama. P dibagi 1, P. Berarti bentuk pecahan nih, P per 1. Nah, kalau cos itu sami, berarti nilai sampingnya itu P, miringnya itu 1. Baca nih? Jadi sampingnya itu P, miringnya itu 1. Kalau begitu yang mana dikatakan samping, yang mana dikatakan miring di bawah sini? Kalau begitu samping yang ini, ya kan? Samping yang P. Oke, sampingnya A itu yang P, miringnya itu 1. Berarti yang di sebelah sini 1. Oke. Nah, berarti ada tinggal satu sisi yang belum diketahui. Kita cari. Cara carinya pakai Pitagoras. Bagaimana Pitagorasnya? Akar dari sisi miring pangkat 2, 1 pangkat 2 tetap 1, dikurang dengan sisi alas. Berarti dikurang dengan P pangkat 2. Bisa disederhanakan? Tidak bisa nih, ya kan? Karena kan ada operasi kurang, jadi akarnya tidak bisa lepas. Jadi dia tetap dalam bentuk akar dari 1 dikurang P pangkat 2. Oke? Nah, berarti kita sudah dapat miringnya 1, ini alasnya P atau sampingnya P, depannya akar dari 1 kurang P kuadrat. Berarti tinggal cari nilai sin sama nilai tangen. Oke. Untuk bagian apa dulu? A dulu. Nah, bagian A, nilai sin dari sudut A itu sama dengan sin. Kan sama aja dengan demi. Artinya tinggal depan dibagi miring. Depan dari sudut A, berarti yang akar ini. Berarti akar dari 1 kurang P kuadrat dibagi dengan miring. Miringnya berarti 1. Jadi jawabannya akar dari 1 dikurang P kuadrat. Oke, selesai. Nah, tapi ingat ada batasannya. Kita lihat dulu batasannya. Apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini dikatakan A-nya berada di antara 180 sampai 270. Apa artinya? Berarti dia berada di kuadran 3, ya kan?
di kuadran 3. Oke, karena kan kalau digambar 180 sampai 270 yang di bawah kiri. Oke, itu berada di kuadran 3. Nah, ingat-ingat kembali, di kuadran 3 itu yang positif apa saja, yang negatif apa saja. Oke, di kuadran 3 yang positif itu cuma tangens. Sin dan cos negatif. Oke, jadi cuma tan yang positif. Sin dan cos itu negatif. Oke, tapi kita lihat di sini nilai sinnya itu akar. Nah, hasil akar ini kan pasti positif. Oke, hasil akar pasti positif. Oke, hasil akar pasti positif. Nah, karena ini positif, terus nilai sin di kuadran 3 pasti negatif, ya kan? Karena ini kan di kuadran 3 yang positif cuma tangens. Nah, kalau begitu sin di kuadran 3 pasti negatif. Karena pasti negatif, hasil akar itu positif, kita harus kasih negatif. Jadi yang kita dapat minus dari akar 1 kurang P kuadrat supaya memenuhi aturannya. Karena di kuadran 3 nilai sin itu harus negatif. Sedangkan hasil akar itu positif. Supaya yang positif jadi negatif, kita munculkan negatif di depannya. Oke? Jadi ingat aturan kuadran. Kapan dia positif, kapan dia negatif. Nah, bagaimana dengan bagian B-nya? Bagian B-nya yang ditanyakan nilai tangens. Nah, nilai tangens, cara cari tan itu tinggal D sa. Depan dibagi samping. Depannya berapa? Depannya sudut A. Ini, ya kan? Akar dari 1 dikurang P kuadrat. Dibagi sama samping. Sampingnya berarti yang di bawah sini dong. Berarti yang P. Bisa disederhanakan? Ya, tidak bisa nih. Sampai di sini saja. Oke? Nah, sama kayak bagian A. Apakah sudah betul memenuhi aturannya atau belum? Nah, di kuadran 3 yang positif itu tangens. Apakah ini sudah positif? Ya atau tidak? Apakah ini sudah positif ya bagian B? Jadi yang di bagian B, kita lihat sudah positif atau belum. Akar, hasil akar itu pasti ini positif. Nah, jadi misalkan akar 4 ya 2, akar 1 ya 1, akar 9, 3. Nah, hasil akar di sini pasti positif. Oke? Berarti yang di atas sudah positif. Bagaimana yang di bawah? Nilai P. Nilai P ini positif atau negatif? Nah, kita lihat asal mulanya. Dari mana ini P datang? Nah, P-nya datang dari nilai cos A, ya kan? Sedangkan A-nya itu berada di kuadran 3. Ingat, di kuadran 3, cos itu negatif. Oke? Di kuadran 3, cos itu negatif. Tapi kenapa di sini positif? Jadi cos itu kan negatif di kuadran 3. Tapi kenapa di sini positif? Berarti pasti nilai P-nya sendiri sudah negatif. Jadi P-nya ini bilangan negatif. Misalkan minus 1/2 atau minus 1/3. Jadi P-nya ini sendiri sudah bilangan negatif. Makanya tidak dikasih minus lagi. Ya kan? Oke? Ngerti? Jadi cos di kuadran 3 harus negatif. Nah, cos di kuadran 3 harus negatif. Tapi di sini P ditulis. Tidak ada negatif P-nya. Nah, karena tidak ditulis negatif P-nya, pasti asal mulanya karena P-nya itu sudah negatif dari sananya. Nah, jadi supaya dia tetap negatif, tidak dikasihkan lagi negatif. Karena kan kalau negatif ketemu negatif, jadi positif. Berarti pasti P-nya itu sudah negatif. Makanya tidak ditemani lagi sama minus. Nah, karena P-nya itu negatif, berarti di bawah sini juga negatif. Ya kan? Karena P ini negatif, maka P ini juga negatif. Tadi yang di atas kita dapatnya positif. Kalau yang di bawah, kita dapatnya negatif. Berarti jadinya positif bagi negatif. Positif bagi negatif, ya negatif. Ya kan? Berarti hasilnya ini negatif. Tapi ini kan tan di kuadran 3. Tan di kuadran 3 harus positif. Kalau begitu supaya positif, padahal ini negatif, ya munculkan Q negatif lagi di sini.
Oke. Jadi supaya nanti negatif ini ketemu dengan hasil negatifnya ini jadi positif kembali. Oke? Ngerti Ji? Kenapa bisa ada minus? Nah, kalau nggak ngerti bilang nah. Jadi kenapa bisa kita munculkan minus? Kenapa kita tidak munculkan minus yang sebelumnya? Oke? Jadi kapan kita harus munculkan minus? Kapan kita tidak harus munculkan minus? Oke? Ngerti Ji? Ya, jadi perhatikan dulu, jadi cari dulu ya, cari dulu. Nah, tetap cari dulu. Nah, nilai sin, demi, tan, desa. Kalau sudah dapat, terakhir baru tentukan apakah dia sudah memenuhi aturannya atau belum. Kalau belum, berarti harus kita munculkan negatif atau apakan ya, supaya dia memenuhi aturannya. Nah, misalkan kayak ini tadi sin di kuadran 3 harus negatif. Itu nih kenapa kita munculkan negatif. Kenapa? Karena akar itu hasilnya positif. Nah, kalau akar hasilnya positif berarti kita dapatnya sin yang positif. Tapi kan aturannya sin harus negatif. Tapi kita dapatnya sin yang positif. Supaya memenuhi aturan, supaya positif jadi negatif, ya kita kasih muncul negatif di sini. Oke? Nah, ini juga sama, akar ini positif. Nah, P ini kalau kita lihat dari sini asal mulanya itu negatif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Berarti kita dapat nilai tan yang negatif. Tapi kan di kuadran 3 tan harus positif. Tapi kita dapatnya negatif. Kalau begitu, supaya negatif jadi positif, kasih negatif lagi. Jadi itu kenapa muncul negatif lagi di sini. Oke? Bisa jadi ngerti kenapa bisa ada negatif. Oke? Jadi tidak selamanya kita munculkan negatif. Nah, tidak selamanya kita munculkan negatif hanya pada saat keadaan tertentu. Kapan itu? Kalau dia tidak memenuhi aturan. Jadi kalau dia seharusnya positif tapi dia dapatnya negatif, ya kasih negatif. Atau kalau dia seharusnya negatif tapi kita dapatnya yang positif, berarti munculkan minus juga. Oke, seperti itu. Nah, oke deh. Apa lagi ya? Kita cari soal berikutnya. Oke, bisa kita untuk soal yang nomor 9. Oke, selanjutnya soal terakhir, nah, nomor 10. Oke, sebuah tiang memiliki bayangan sejauh sejauh 10 akar 3 meter. Oke. Jadi sebuah tiang memiliki bayangan sejauh 10 akar 3 meter. Oke, jadi ada tiang dan bayangannya. Nah, jika terbentuk sudut elevasi sebesar 60 derajat dari
ujung bayangan tiang, maka tentukan tinggi tiang. Oke, jadi ada tiang. Oke, kalau gambarnya ada tiang. Tiang apa ya bagus? Ini mau tiang. Ini tiang tanah. Oke, ada tiang. Terus di sini tanah. Oke, tiang ini punya bayangan. Oke, punya bayangan sejauh 10 akar 3 meter. Oke, berarti bagaimana cara gambar bayangan? Ya, bayangan ya tinggal di bawah sini, ya toh? Oke, jadi bayangannya, anggaplah ini bayangannya. Nah, jadi bayangannya itu, kita kasih jauh-jauh deh. Nah, bayangannya itu 10 akar 3 meter. Nah, oke, jadi jarak bayangannya dari tiang pastinya, ya toh? Nah, sekarang jika terbentuk sudut elevasi sebesar 60 derajat dari ujung bayangan tiang, berarti di titik mana kira-kira sudut 60 derajat berada? Ya, titik ujung bayangan. Ini kan bayangannya, titik ujungnya berada di sini. Maka kalau dibilang sudut 60 derajat di titik ujung bayangan, berarti kita kalau gambarkan segitiga, ingat sudut elevasi, sudut yang sejajar dengan garis horizontal, tapi mengarah ke atas. Berarti yang ini. Oke? Berarti nilainya 60 derajat. Oke, kita punya bayangan 10 akar 3, besar sudutnya 60 derajat. Kalau begitu kira-kira bisa nggak kita dapat berapa tingginya ini? Oke, gimana kira-kira cara carinya? Jadi yang diketahui itu panjang bayangan 10 akar 3 meter dan sudut elevasinya 60 derajat. Berapa tingginya? Oke. Nah, kira-kira bagaimana cara carinya? Cara carinya, ya kita lihat sisi-sisi apa yang diketahui tambah yang ditanyakannya, sisi-sisi apa yang diketahui tambah yang ditanyakan. Nah, yang diketahui itu kan yang di bawah sini. Nah, kalau kita lihat sisi yang di bagian bawah sini terhadap sudut 60 derajat, itu termasuk sisi apa? Depankah, samping, atau miring? Sisi yang di bagian bawah ini atau bayangan yang 10 akar 3. Sisi depan, sisi samping, atau sisi miring. Nah, dari sudut 60 derajat, dia namanya sisi samping. Ya kan? Sisi samping dari 60 derajat. Oke, jadi yang diketahui itu merupakan sisi samping dari 60 derajat. Nah, bagaimana dengan tinggi tiang? Tinggi tiang ini berada di depan atau miring dari 60 derajat? Tiang. Nah, tiang berada di depan. Oke, baku depan. Tiang berada di depan dari 60 derajat. Nah, kalau begitu ada depan sama samping. Nah, depan sama samping. Perbandingan trigon apa yang pakai depan sama samping? Sin, cos, tan, atau yang lain? Depan sama samping. Depan itu D, samping itu sa. Berarti desa. Nah, desa berarti pakai yang tangan. Oke? Jadi tan itu kan desa. Tan berapa kita pakai? Nah, sudut yang diketahui 60 derajat. Berarti tan 60 yang kita pakai. Jadi tan 60 sama dengan depan dibagi samping. Nah, tan 60 berapa? Tan 60 nilainya akar 3. Jadi, itu tan 60 itu nilainya akar 3. Jadi, akar 3 sama dengan depan. Depannya 60 itu T, dibagi dengan samping. Sampingnya 60 itu 10 akar 3. Oke. Kalau begitu untuk cari tingginya bagaimana? Untuk cari tingginya yang dibawa sini penyebutnya kita kali ke sebelah. Oke, maka kita dapat tingginya sama dengan 10 akar 3 dikali akar 3. Ya kan? 10 akar 3 dikali akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 hasilnya
lepas akar, jadi 3. 3 kali 10, 30. Jadi jawabannya 30 meter. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, jadi kalau dia segitiga siku-siku J, sebenarnya nggak perlu pakai aturan sin. Nah, kalau dia segitiga siku-siku, cukup pakai perbandingan trigon bisa. Nah, tapi kalau dia dia siku-sikunya kalau dia segitiganya segitiga sembarang, baru kita pakai aturan sin sama aturan cos. Nah, tapi kalau dia segitiga siku-siku, jangan nih ribet, lebih panjang cara carinya pakai itu dibandingkan pakai perbandingan trigon. Nah, kalau dia segitiga siku-siku. Tapi kalau dia segitiga sembarang, jadi aturan sin sama aturan cos paling cocok dipakai kalau segitiga sembarang. Nah, segitiga yang tidak ada spesial-spesialnya, tidak ada sisi yang sama, tidak ada sudut yang sama. Oke deh. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Itu deh. Nah, jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti sampai di sini dulu lah materinya kita hari ini. Pertemuan berikutnya, bagaimana kalau kita, kan ujian bulan Juni, sekarang Mei. Mungkin bisa kita bahas kembali fungsi. Jadi, gimana kalau kita bahas kembali fungsi? Jadi untuk persiapan ujian semester, nanti kita bahas fungsi 2 minggu. Nanti 2 minggunya lagi vektor. Selama masih online, nah, selama masih belajar online, kita kalau masih belajar online, ya kita belajar kayaknya 2 minggu depan, 2 minggu ke depan kita bahas fungsi, 2 minggu ke depan kita bahas vektor lagi. Nah, nanti kita sesuaikan lah. Atau kalau ada yang mau request materi untuk minggu depan juga bisa. Misalkan mau belajar apa minggu depan, ada materi yang belum dimengerti di sekolah, yang mungkin sudah terlewat di sini tapi nggak sempat, bisa juga. Nah, oke. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika materi trigonometri. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jus Media. Terima kasih.